Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 11 yang dimana pada sesi pertama membawakan materi dengan tema pengembangan media pembelajaran. Nah, pada presentasi kali ini kami memilih salah satu subtopik dari materi sesi pertama tersebut, yaitu macam-macam media pembelajaran. Jadi, pada kali ini kami membawakan materi yang berjudul Implementasi Media Pembelajaran Multimedia Interaktif pada Kurikulum Merdeka. Baik, sebelum itu izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Rahma Putri Sangguwangi dan rekan saya. Pemalita Triningsih. Selanjutnya, pada presentasi kali ini kami membawakan 5 subtopik. Yang pertama ada multimedia interaktif, yang kedua ada jenis multimedia interaktif, yang ketiga ada model multimedia interaktif, yang keempat ada keunggulan multimedia interaktif, dan yang kelima ada keunggulan. Baik, yang pertama multimedia interaktif. Multimedia interaktif dalam menyampaikan sebuah pembelajaran yang cepat dan efisien, salah satu caranya dengan mengembangkan sebuah teknologi multimedia berbasis interaktif. Multimedia interaktif dibuat untuk menunjang pembelajaran agar situasi belajar menjadi lebih kondusif dan mempermudah siswa untuk menerima pembelajaran. Multimedia interaktif adalah media pembelajaran yang mengombinasikan berbagai media, seperti teks, gambar, suara, animasi, video, dan lainnya untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Nah, menurut Sills dan Glasgow, dalam Arsiad 2002, mengelompokkan media interaktif merupakan kelompok pilihan media teknologi mutakhir. Media pembelajaran ini dapat memberikan, yang pertama, pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif kepada siswa. Dan yang kedua, dapat mempersingkat waktu mengejar guru. Yang ketiga, meningkatkan kualitas belajar siswa. Dan yang keempat, pembelajaran di mana dan kapan saja. Kemudian yang kedua, jenis multimedia interaktif. Secara umum, jenis multimedia interaktif ada dua, yaitu hierarkial dan non-linear. Ini berdasarkan navigasinya. Yang pertama, hierarkial. User atau pengguna memiliki pilihan topik utama atau menu utama, tetapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Jadi di topik utama ini dibagi lagi menjadi sub-subtopik di bawahnya yang lebih spesifik. Sebagai contoh, strukturnya seperti gambar di samping, di mana yang paling atas merupakan topik utama dan kemudian ada sub-subtopik di bawahnya. Dan yang kedua, non-linear. User bebas bergerak untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Tidak ada hierarki yang dipaksakan, user dapat bergerak bebas ke materi manapun. Jadi contoh strukturnya seperti gambar di samping, di mana user bebas bergerak memilih yang mana saja. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk topik yang ketiga yaitu model multimedia interaktif. Jadi, model multimedia interaktif itu terdiri dari 8 model. Yang pertama yaitu model tutorial. Nah, model tutorial ini berisi tentang penjelasan, rumus, prinsip, bagan, tabel, definisi istilah, latihan, dan branching yang sesuai. Nah, pada model tutorial ini, komputer akan menyampaikan materi, lalu mengajukan pertanyaan, dan memberikan umpan balik sesuai dengan jawaban dari pengguna. Seperti yang kita lihat di samping ada contoh dari model tutorial. Untuk model selanjutnya yaitu model drill and practice.
Nah, drill and practice ini merupakan latihan dan praktek dalam program pembelajaran. Model ini menganggap bahwa user sudah menguasai materi sehingga mereka sudah siap untuk latihan dan prakteknya. Bisa dilihat pada contoh di samping, ketika pengguna sudah memahami tentang perkalian sehingga pengguna hanya akan melatih dan mempraktekkan perkalian itu sendiri. Untuk model selanjutnya yaitu model simulasi. Nah, model simulasi ini memberikan pengalaman secara nyata melalui penciptaan tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya. Nah, model simulasi ini sangat banyak digunakan pada saat pembelajaran yang sulit, membahayakan, atau memerlukan biaya yang tinggi. Jadi, contohnya seperti hal-hal yang terkait dengan zat-zat kimia. Di samping juga ada gambar tentang model simulasi, model multimedia interaktif yang berhubungan dengan radioaktif. Untuk selanjutnya yaitu model instructional games. Nah, untuk model instructional game ini adalah multimedia interaktif yang berbasis komputer. Nah, ini tujuannya untuk menyediakan suasana atau lingkungan yang memberikan fasilitas belajar. Akan tetapi, game pembelajaran yang baik ini sangat sukar untuk dirancang dan perancangannya itu harus yakin bahwa dalam upaya memberikan suasana permainan tujuan integritas tidak akan hilang. Di samping ada contoh gambarnya yaitu tentang model instructional game yang dimiliki oleh Microsoft. Untuk selanjutnya yaitu model hybrid. Nah, model hybrid ini merupakan gabungan dua atau lebih model multimedia interaktif. Contohnya seperti model hybrid, yaitu penggabungan model tutorial dengan model drill and practice. Nah, dengan tujuan untuk memperkaya kegiatan pengguna, menjamin ketuntasan belajar, dan menemukan metode-metode yang berbeda untuk meningkatkan pembelajaran. Bisa dilihat di samping gambar atau contoh dari model hybrid. Untuk selanjutnya adalah model Socratic. Jadi, model Socratic ini berisi banyak sekali percakapan atau dialog antara pengguna dengan komputer dalam natural language. Nah, Socratic berasal dari penelitian dalam bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi, model Socratic ini bisa kita lihat sendiri pada saat kita menggunakan Google dengan bahasa kita sehari-hari. Jadi, Google akan menerima apa yang akan kita cari pada di Google itu sendiri. Oke, untuk yang selanjutnya itu adalah model inquiry. Nah, model inquiry ini merupakan suatu sistem yang berisi data yang dapat dikonsultasikan oleh pengguna di mana pangkalan data tersebut berisi data yang dapat memperkaya pengetahuan pengguna. Contohnya ada di bawahnya yaitu data-data yang berisi seperti kromosom, gens, dan DNA. Jadi kita bisa mengakses data-data tersebut kapan saja. Nah, untuk selanjutnya yaitu model informasional. Nah, model informasional ini menyajikan informasi dalam bentuk daftar atau tabel informasional untuk menuntut interaksi yang sedikit dari pengguna. Jadi kita hanya langsung memilih apa yang akan kita mau. Nah, itu tadi dia 8 model multimedia interaktif. Untuk selanjutnya yaitu topik keempat yaitu keunggulan multimedia interaktif. Nah, menurut Munir pada tahun 2012, keunggulan multimedia interaktif ada 6. Yang pertama yaitu sistem pembelajaran lebih interaktif dan komunikatif. Yang kedua, pendidik juga akan selalu dituntut untuk kreatif dan inovatif. Yang ketiga, kita harus mampu menggabungkan antara teks, gambar, suara, musik, animasi, dan gambar atau video. Nah, yang keempat, yaitu adalah menambah motivasi siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kelima, yaitu mampu memvisualisasikan materi yang selama ini sulit untuk diterangkan. Dan yang terakhir adalah dapat melatih siswa lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Baik, untuk topik selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, jadi kesimpulan materi yang kami bawakan kali ini yaitu
Dalam menyampaikan sebuah pembelajaran yang tepat dan efisien, salah satu caranya dengan mengembangkan sebuah teknologi multimedia berbasis interaktif. Melalui multimedia interaktif ini dapat memberikan siswa pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif. Multimedia interaktif juga dapat mempersingkat waktu mengajar guru, meningkatkan kualitas belajar siswa, dan memungkinkan untuk melakukan pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Baik, sekian presentasi materi yang kami bawakan kali ini. Kami tutup dengan kata terima kasih.